Oke. Baik, sekarang kita akan coba mempraktekkan membuat operasi kontras stretching, di mana kalau kalian ingat fungsi kontras stretching itu adalah sebuah proses atau fungsi di mana membutuhkan variabel yaitu image dan gradient atau kemiringan. Sehingga kita di dalam membuat GUI juga harus memikirkan mengenai nilai dari inputan gradient. Apakah kita berikan dalam bentuk apa? Gimana kalau kontras stretching itu biasanya gradiennya adalah nilainya antara 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, sekarang kita ingin membuat fungsi gradient. Ini kita singkirkan dulu. Yang lainnya kita singkirkan dulu. Kita akan fokus ke fungsi kontras stretching. Ya. Jadi fungsi kontras stretching di sini kita tambahkan namanya slider. Ya, jadi kita klik di sini sebelah kiri ini, kemudian slider. Nah, ini untuk mengambil nilai dari slider ini yang mengatur nilai gradien ya. Jadi kita bisa tambahkan informasi, misalkan di sini mana yang gimana enaknya. Nilai gradien. Terus kalau kalian ingat ya variabelnya adalah E. Nah, ini bisa kita perbesar sedikit. Di sini diatur dengan menggunakan slider. Ya. Seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita atur terlebih dahulu adalah mengambil nilai dari gradien E dari slider. Nah, slider ini kita di sini ada variabel utama yaitu nilai minimum dan nilai maksimum, di mana defaultnya untuk nilai minimum dan maksimum adalah ini 0 dan 1, dan dia punya nilai lompatan ya istilahnya, atau slider step itu adalah 0,1 sampai 0,01 sampai dengan 0,1. Nah, kita bisa memodif dari sini, tapi ini akan menyebabkan kalau kita modif ini kita besarkan, itu akan menyebabkan slidernya juga akan bergeser. Nah, untuk membuat agar tetap saja, ya kita ambil saja tetap nilai minimum dan maksimumnya adalah 0 dan 1. Hanya nanti kita atur di view callback-nya ya. Jadi di sini sama, kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengambil respon dari gerakan moving dari slider ini ya. Nanti nilai dari slider ini itu akan tampil di sebuah edit tag. Nah, ini saya berikan di sini edit tag, tambahkan di sini namanya edit tag. Nah, nanti akan tampil di sini. Ya, jadi ini kita klik kanan lalu view callback. Baik. Nah, di sini jadi fungsinya itu adalah sama seperti tadi, kita ambil dulu data-data GUI handle-nya ya dari GCPO ke sebuah variabel misalkan dataku ya. Kemudian di sini kita mengambil nilai
dari objek yang saat ini di sini ya. Jadi objek itu adalah objek yang sedang kita soroti ya. Jadi di sini yang kita soroti adalah slider. Sehingga di sini kita ambil nilai dari nilai itu adalah dengan variabel atau parameter value, itu artinya kita mengambil value dari slider tersebut. Jadi dengan menggunakan fungsi get dan kita simpan di S. Nah, kemudian misalkan kita ingin dapatkan nilainya itu tidak 0 sampai dengan 1, kita ingin merubah 0 sampai dengan 100, ya kita tinggal mengalihkan dengan 100. Nah, kemudian nanti itu akan tampil hasilnya, itu akan kita tampilkan di edit 1. Jadi edit 1 itu adalah nama handle dari edit ini. Jadi nama handle dari edit ini itu namanya adalah edit 1. Jadi itu caranya adalah set dataku. Nah, dataku jangan lupa, dataku ini adalah mewakili struktur dari handle-handle yang ada di GUI. Nah, sehingga nanti, di sini handle-handle yang ada di GUI itu isinya macam-macam, termasuk di dalamnya adalah edit 1, aks 1, slider 1, dan sebagainya. Jadi ini kita ambil dari dataku, titik edit 1, ya, kemudian di sini kita berikan nilai, jadi kita set di dataku edit 1 itu dengan nilai S ini tapi dalam bentuk string. Ya, jadi dalam bentuk string karena artinya kita rubah dulu dalam bentuk string. Ini kan yang kita dapatkan kan dalam bentuk double ya. Jadi bilangan pecahan itu kita rubah jadi string sehingga hasilnya kita tuliskan di dalam edit 1. Nah, sekarang kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, ini kalau kita geser, ini aslinya nilainya adalah 0,24 karena kita kalikan 100, maka jadinya 24. Nah, ini seperti ini. Ya. Sampai tertingginya adalah 100. Itu. Baik, nah sekarang nilai ini akan kita gunakan untuk melakukan proses kontras stretching ya. Kita stop dulu. Nah, bagaimana memberikan perintah kontras stretching di push buttonnya? Sama caranya ya. Jadi kita klik kanan, kemudian view callback. Nah, di sini masih kosong. Nah, kita akan memberikan nilai. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, kita harus menyiapkan fungsi dari kontras stretching yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi ini, nah ini terserah, mau kita jadikan fungsi seperti ini, atau isinya kita copy, kemudian kita taruh di function untuk push button callback ini. Nah, kalau kita menjadikan fungsi, pastikan bahwa fungsi imcontras ini itu ada di tempat atau di folder yang sama dengan fungsi dari GUI. Jadi seperti ini ya. Jadi ini itu harus ada di GUI. Di sini itu kalau GUI-nya kan ada di folder ini misalkan, maka yang kontras stretching tadi juga harus ada di situ. Nih.
Sehingga nanti kita tinggal manggil di push button callback tadi. Bentar, ini tadi contrast stretching adalah di push button 4 ya. Push button 4. Seperti itu.